Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ilaihi hadatsana Muhammad bin Mu'alla. Qala ngucap sapa Muhammad bin Mu'alla, hadatsana usritanina ing kita sapa Abu Sama an Buraid bin Abdullah saking Buraid bin Abdullah an Abi Burdah saking Abi Burdah an Nabi Musa saking Abi Musa. Kala ngucap sapa Abi Musa, kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, adhamun nasi utawi luwih agung-agunge menungso apane ajron ganjarane wis sholati ing dalam shalah iku abu'aduhum luwih atuh-atuhi nas Wa'ab'atuhum mongko nuli utawi luweh atuh-atuh nas apane mamsan oleh mlaku. Waladzi utawi wong yang tadziru kang nunggu utawa nganti-nganti sapa alladzi as-sholata ing shalah hatta yusalliha sehingga salat sapa alladzi ing shalah mal imami sartane imam iku a'dhamu luwih agung apane ajron ganjarane fi sholati minal ladzi saking wong yusolli kang salat sapa alladzi sumayana munuri turu sapa alladzi. Di orang yang pahalanya paling besar ini adalah yang paling jauh perjalanannya menuju ke tempat sholat menika. Dan juga termasuk yang paling banyak langkahnya. Juga perbandingan beliau Nabi menyatakan bahwasannya orang yang menunggu sholat lalu ia sholat bersama imam itu lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat kemudian setelah sholat itu tidak aktivitas, malah setelah sholat tidur. Jadi yang ada proses menunggu niku nilai lebih dari pahalanya. Jadi kalau ada ungkapan niku apa niku Qadri ta'ab nih kalau apa namanya? Semuanya itu tergantung daripada kelelahannya juga. Nah, nilai di sini seperti hadis-hadis sebelumnya tadi sudah disampaikan tentang bagaimana orang yang menunggu itu nilainya selamat itu diibaratkan juga adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bilaihi hadatsana babu fadli tahjiri utawi iki bab mertelaake kautamaane agi-agi ila zuhri maring salat zuhur. Wa bihi ilaihi hadatsana Qutaibah. Wa bihi hadatsana Qutaibah an Malikin saking Malik an Sumayyin saking Sumay. Maula Abi Bakrin rupane budak pamardikane Abi Bakr an Abi Shalih As-Samani saking Abi Shalih As-Saman. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temne salat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bainama ing dalam siwijine mungsa rajulun utawi wong lanang iku yamsi lumaku sapa rajul pitarikin kelawan dalan wajada mongko nemu sapa rajul husna saukin ing pangiri ala tariki atase dalan
Fakhara mongko nyingkrihake sapa rajul hu ing husna syaukin Fasakara mongko syukur sapa Allah Gusti Allah maring rajul Faghfara mongko ngapura sapa Allah lahu maring rajul Sumakala ngendikan sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam asyuhada utawi pira-pira wong kang mati syahid iku khamsatun ana 5 iku khamsatun ana 5 al mat'unu siji wong kang kena taun kena wabah wal mabtunu lan wong kang lara weteng wal ghariku lan wong kang mati kerem wa sahibul hadmi lan wong kang kerobohan bangunan wasyahidu lan wong kang mati fisabilillah ing dalem perjalani Allah merjuangne agamane Allah waqalan keculan ngendikan sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lau ya'lamu sekirane ngerteni sapa nasu menungso ma ing suwi-wiji finidai ing dalem adzan wasofi lan sof utawa barisan ala awal kang awal sumalam yajidu nuli ora nemu sapa nas ila ayastahimu kejaba ing yen to undian sapa nas lastahamu yakti padha undian sapa nas ali ing atase nida walau ya'lamuna namun sekirane ngerteni sapa nas ma ing suwi-wiji witajiri ing dalem aki-aki lastabaku mongko yakti bakal disik-disikan sapa nas ilahi maring tahjir walau ya'lamuna nan sekirane padha ngerti sapa nas ma ing suwi-wiji fil atamati ing dalem salat isya wa sufiran salat subuh la tau huma mongko yakti bakal nekani sapa nas huma ing karone atamah utawa isya wa sufiran subuh walau habwan senajan karo ngrangkak utawa ngesot keutamaan bersegera kepada mendatangi sholat zuhur. Diriwayatkan ini bahwasanya Rasulullah SAW bersabda memperumpamakan tentang seorang yang berjalan lalu ia menemukan sesuatu yang bisa menyakiti orang, pang nyari cabang daripada pohon, dia berduri, sesuatu yang berduri. Kemudian dia menyingkirkannya, maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada orang tersebut dengan diampuni dosa-dosanya. Jadi Gusti Allah paring perilaku kebaikan itu termasuk memberikan apresiasi kepadanya dengan mengampuni dosa-dosanya. Lalu Rasulullah juga bersabda bahwasannya yang namanya mati syahid itu ada 5 macam ini orang-orang yang termasuk syuhada. Yang pertama itu adalah orang yang kena wabah taun. Wabah. Jadi kita sudah termasuk ini yang kena itu kita tidak bisa untuk istilahnya orang-orang yang meninggalnya karena COVID dan sebagainya harus kita kucilkan dalam artian tidak kita doakan, tidak bisa. Mereka itu adalah orang-orang yang meninggal dikatakan oleh Rasulullah termasuk al-mat'unu, orang yang kena wabah ini, wabah taun ini, mereka termasuk syahid. Syahidnya tapi syahid akhirat. Jadi syahid akhirat itu disaksikan mereka itu oleh Allah sebagai orang-orang yang utama, syuhada. Yang kedua orang yang sakit perut, ini termasuk pokoknya penyakit kalau meninggalnya diantaranya kalau disebabkan oleh berkaitan dengan perut, itu Allah anggap sebagai syuhada. Yang ketiga orang yang meninggal karena tenggelam, itu juga syuhada, perjuangan ini ya. Terus orang yang kerubuhan bangunan,
serbuan bangunan termasuk syuhada. Baru yang di sini syahid fisabilillah, baru perang di jalan Allah. Hanya yang kelima ini yang syahid fisabilillah ini yang tidak boleh dimandiin ya, langsung ini disolatkan syahid fisabilillah. Bahan bajunya seperti itu dipakaikan. Ya, makanya nanti ada cerita tentang itu sahabat yang di dalam perang Badar atau perang Uhud itu, yang masya Allah dia tidak memiliki baju pakaiannya hanya yang itu. Maka kalau ketika sampai itu dia dikuburkan itu kainnya kalau diletakkan ditarik ke bawah itu sampai kakinya, untuk menutupi kakinya maka kepalanya kelihatan. Kalau umpamanya ditarik ke atas nanti untuk menutup kepalanya, kakinya yang kelihatan. Sampai Rasulullah akhirnya menjuru kepada para sahabat untuk mencari suket untuk mencari suket di sana, mencari rerumputan itu untuk menutupi kakinya karena memang sangat miskinnya. Ini yang fisabilillah. Jadi 5 golongan ini ya, jadi termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah derajat syuhada. Yang pertama kok di sini sebutkan adalah karena taun. Makanya kita bersyukur oleh Allah pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan di wabah yang sangat kemarin mengganas ini. Mudah-mudahan termasuk di antara fadilahnya membaca Sahih Bukhari adalah memang oleh Allah adalah para ulama-ulama tersebut, ulama-ulama salaf yang terdahulu itu membacanya dalam rangka memohon kepada Allah, Allah menurunkan rahmatnya. Maka ada dalam kitab kemarin saya membaca itu riwayat tentang ini tentang keutamaan tersebut, terus disebutkan ada orang yang bertanya kenapa kita itu tentang dzikrus sholihin tangzilur rahmat itu. Ketika kita menyebutkan orang-orang soleh itu Allah akan menurunkan rahmatnya. Padahal kalau kita mengetahui bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul Sholihin, ya, Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul Sholihin, sebagai pimpinan atau pemuka daripada orang-orang soleh. Kalau orang-orang soleh saja itu dengan menyebutkannya saja menurunkan rahmatnya Allah, apalagi menyebutkan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dzikrus sholihin kafaratun anid dzunub wa inda dzikris sholihin tanzilur rahmat. Itu ada redaksi yang demikian, ada yang lainnya itu. Tapi ketika menyebutkan orang soleh akan mendatangkan kepada rahmatnya Allah. Menyebut orang soleh sebagai penebus dosa. Jadi kita termasuk barokahnya ini. Nah, di antara adabnya juga membaca Sahih Bukhari, dalam kitab tersebut disebutkan adalah hendaknya dalam keadaan berwudu, suci tempatnya, pakaiannya dan lain sebagainya. Itu termasuk di antara adab-adabnya membaca kitab Sahih Bukhari atau mendengarkan. Babu ihtisabil asari utawi iki bab mertelakane ngitung-ngitung pira-pira tindakan. Wa bilai hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Hausyab. Qala ngucap sapa Muhammad bin Abdullah bin Hausyab, hadatsana Abdul Wahhab. Qala ngucap sapa Abdul Wahhab, hadatsana nyritanina ing kita sapa Humaid an Anasin saking Anas. Qala ngucap sapa Anas, qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bani Salimata,
Bani Salamah, ala tahtasibuna ana ta ora ngitung-ngitung sira kabeh asarakum ing pira-pira tindakan sira kabeh. Kanjeng Nabi bersabda berkaitan wahai Bani Salamah, tidakkah kalian menghitung-hitung tindakan? Makanya ada muhasabah, itu termasuk menghitung, ya, menghitung terhadap langkah-langkah kita. Maka ada ulama yang menyatakan termasuk itu niki, orang yang paling berjaya di muka bumi ini adalah orang yang memiliki tiga hal di dalam dirinya. Kalau dia ketempatan tiga berlian ini, maka dia adalah orang yang paling berjaya di muka bumi ini. Yang pertama adalah orang yang tahu diri. Nah, seperti kemarin saya sampaikan di dalam kitabnya Syekh Amin Al-Qurti Tanwirul Qulub, orang yang man arafa nafsah arafa rabbah, itu adalah orang yang tahu diri, orang yang ngerti memposisikan dirinya itu bagaimana, mengenal pada Allah, dia mengenal. Makanya di dalam syairnya siapa niko Habib Smith niko disebutkan nih, pertama bagaimana dia mengenal tentang hak-haknya Allah, bagaimana dia mengenal hak-haknya Allah dan menjalankan atau menunaikan yang menjadi hak-haknya Allah. Yang pertama itu orang yang tahu diri. Yang kedua, mengetahui hak-haknya Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya, bagaimana toto kromoni adabnya kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya sampai Kanjeng Nabi dawuh, la ya'minu ahadukum hatta ini kok nggih. Tidaklah dikatakan orang yang beriman, maksudnya di sini bukan hanya beriman itu, tidak sempurna imannya. Nah, kita jangan membatasi terus akhirnya dengan itu tidak sempurna imannya itu. Maknanya kedah ngoten. Tidak sempurna imannya seseorang sehingga aku lebih dia dintai dari dari orang tuanya dan anak-anaknya aukamakol. Jadi itu tidak sempurna imannya. Bukan terus tidak beriman seorang yang tidak. Yang pertama, yang kedua, orang yang mengetahui atau makrifat terhadap hak-haknya Kanjeng Nabi dan bagaimana menunaikannya. Ya, yang terakhir, dia mengetahui hak-haknya antara dirinya dengan orang-orang muslimin. Ini syairnya Syekh Sumit, Al-Habib As-Sumit. Bisa dicek ya. Ini orang yang tahu diri. Ini tahu diri yang muhasabah tadi, menghitung-hitung bagaimana hubunganku dengan Allah, bagaimana hubunganku dengan Kanjeng Nabi, bagaimana hubunganku dengan orang-orang mukmin muslimin. Maka termasuk indah juga skema ini dibuat oleh Mbah Maksum Lasem. Mbah Maksum Lasem itu skemanya bagaimana beliau membuat hubungan dengan Allah, dengan yang lainnya ini juga hubungan dengan orang tuanya, jalur bagaimana orang tuanya ke atas, jalur ke bawah pada putranya dan jalur kanan kiri. Ya, saudara-saudaranya, famili-familinya, guru-gurunya, murid-muridnya, semuanya itu dibuat sebagai suatu hubungan yang indah. Ini skema ini. Tadi istilahnya lingkar diri, dan di luar lingkar diri ini semuanya dibuat indah. Makanya sregep termasuk napa niku silaturahim. Bisa dengan buka nanti dalam manakibnya Mbah Maksum Lasem. Mbah Maksum Lasem itu ada skema demikian, itu hubungan dengan keluarga, hubungan ke atas, hubungan ke bawah. Bagus niku. Yang berjaya tadi apa? Orang yang tahu diri. Yang kedua, tahu diri, orang introspeksi diri. Yang kedua, tahu diri, introspeksi diri. Lalu mau
selalu mengoreksi dirinya, bagaimana perkembangan antara perkembangan rohaninya, ini apakah ada peningkatan ataukah penurunan, dilihat selalu diperhatikan, apakah bisikan-bisikan hatinya, keusilan hatinya semakin rapat, semakin banyak atau semakin berkurang, diteliti. Mau yang sifat-sifatnya misalnya iri dengkinya bertambah atau berkurang, mau mengkoreksi sifat pemaafnya berkembangkah atau masih tersisa banyak rasa dendam dan lain sebagainya. Tadi dikoreksi. Baru yang ketiga, yang namanya orang yang mau mawas diri. Mawas diri, waspada. Apakah ini yang saya ambil langkah ini nanti bisa membuat dia di akhirat lebih bahagia atau tidak. Makanya Syekh Hamim Jazuli Gusmi pernah ngertikan itu, tidak perlu teman yang banyak, tapi yang tidak perlu teman itu sing banyak. Yang kita perlukan adalah teman-teman yang membawa keberuntungan kita di dunia dan akhirat. Jangan sampai kita memiliki banyak teman di dunia tidak menguntungkan, apalagi di akhirat tidak menguntungkan. Jadi cari-cari temanlah yang bisa menguntungkan kita di dunia ini, juga menguntungkan di akhirat. Minimal bisa menguntungkan nanti, khususnya nih ya, di akhirat. Minimal niku. Pemeneh lek ning akhirat iso nguntung nih, ning dunya ya iso nguntung nih, walaupun terangan diteliti bener nih. Nguntung nih ning dunya napa nguntung ning akhirat, tapi bener. Sampai demikian telitinya orang-orang dulu itu ngoten niku. Karena apa? Selalu memperhatikan batiniah, orang-orang yang dekat dengan Allah, apalagi para kekasih Allah niku selalu tertuju untuk bagaimana proses pembersihan batiniahnya itu betul-betul digali, sehingga dari itulah muncul berbagai macam ilmu-ilmu hikmah yang jarang disampaikan oleh orang-orang biasa, gitu. Seperti demikian itu. Bahasanya indah juga. Siapa ketempatan 3 berlian ini, maka dialah orang yang paling bahagia, jaya di atas muka bumi ini. Orang yang tahu diri, yang kedua introspeksi diri, yang ketiga mau mawas diri. Saya tulis juga dalam buku Nasihat Gusmi itu. Jadi kita harus selalu juga bermuhasabah. Wa qala lan ngucap sapa mujahid fi qauli ing dalam dawuh Allah, firman Allah taala, wa naktubu lan nulis sapa kita ma ing perkara utawa suci qaddamu kang wis dhisikake sapa kaum, wa asarahum lan pira-pira tingkahe kaum. Kala ngucap sapa mujahid, utahum ing pira-pira tingkahe pira-pira kaum. Wasarahum utawi maknane asarahum itu mau iku hutahum pira-pira tingkahe pira-pira kaum. Kala ngucap sapa mujahid, ai makna asaruhum iku hutahum pira-pira tingkahe pira-pira kaum. Wa hadatsana lan nyritani ing kita sapa Ibnu Abi Maryam abarona wis kabarna ing kita sapa Yahya bin Ayyub. Kala ngucap sapa Yahya bin Ayyub, hadatsani nyritani ingsun sapa Humaid. Kala ngucap sapa Humaid, hadatsani nyritani ingsun sapa Anas anna bani Salimah sak temene bani Salimah iku aratu ngarepake sapa bani Salimah ayat hawalu ing to pindah sapa bani Salamah an manazilihim saking pira-pira panggonane bani Salimah. Hayang siru mongko arep manggon sapa bani Salimah qoriban hare parek minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kala ngucap sapa rawi fakariha mongko sengit sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuru ing yen to nyepekake sapa nas al Madinata ing Madinah. Faqala mongko ngendikan sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tatasibuna ana to orang hitung-hitung sira kabeh asarakum ing tindakan sira kabeh. Kala ngucap sapa Mujahid khutahum ing lafat khutahum utawi maknane khutahum iku asaruhum pira-pira tingkahe kaum ayum saing yen to den lakokake utawa den liwati fil ardi ing dalem bumi bi arjulihim kelawan pira-pira sikile nas biar juri lawan biro-biro sikile nas. Jadi napa niki termasuk niki ceritanya itu dari Anas bahwasanya Bani Salimah itu menginginkan untuk pindah dari tempat mereka, pengen tempat yang paling dekat mendekati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak berkenan karena itu akan membuat daerah tersebut menjadi sepi. Jadi, maka lalu Rasulullah ala tahtasibuna asarakum, dihitunglah, dipikir yang tenanan, apa yang kau lakukan itu harus dengan pertimbangan yang matang-matang. Aja sak ngarune dhewe, sak karepe dhewe, istilahnya tanpa pertimbangan yang masak gitu. Dengan pertimbangan yang masak. Rasulullah teman-teman tetap istilahnya yang di sini dengan berpikir yang masak itulah nanti akan menemui hasanah kebaikan yang banyak.